Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penjagaan terhadap fisik kita, sehingga Bapak Ibu bisa hadir di forum ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita juga bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kita penjagaan terhadap batin kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang memiliki akidah yang lurus sebagai muslim ahlu sunnah. Baik, hadirin maka Allah Ta'ala, di kesempatan kali ini sesuai dengan yang tadi disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang konsep ibadah dalam Islam. Mohon maaf barangkali kajian ini lebih banyak berisi materi dan bukan motivasi, sehingga mungkin nanti Anda lebih banyak mencatat jika Anda anggap materi itu penting untuk dicatat, karena ada beberapa hal yang ketika kita sampaikan di situ ada beberapa yang perlu untuk kita jadikan sebagai catatan. Yang pertama, kita akan memahami makna ibadah. Al-ibadatu lughatan bima'na al-khudu' wa tadhallul. Ibadah secara bahasa artinya adalah bentuk merendahkan diri, al-khudu'u wa tadhallul, bentuk merendahkan diri dan menghinakan diri. Dalam istilah bahasa Arab, jalan yang sering dilewati itu disebut dengan at-tariqul mu'abbad. At-tariq al-mu'abbad, jalan yang sering dipaksa ibadah. Maksudnya adalah karena jalan ini sering diinjak, sehingga dia menjadi jalan yang karena sering diinjak, sering direndahkan, maka dia jadi jalan yang gampang untuk dilalui. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan at-tariqu al-mu'abbad. Kemudian makna ibadah secara istilah memiliki dua sudut pandang. Kita ulang, makna ibadah secara istilah memiliki dua sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari tujuannya. Dilihat dari tujuannya. Maka makna ibadah secara istilah adalah al-istislamu bi-ta'ati lillah wal khudu'u wat tawadu'u lillah. Pasrah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, disertai dengan penghinaan diri dan memuliakan Allah. Saya ulang ya. Ibadah secara istilah dilihat dari tujuannya adalah pasrah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, disertai menghinakan diri dan mengagungkan Allah, ma'al khudu'i wat tadhallul wat ta'zim, disertai dengan menghinakan diri dan mengagungkan Allah. Baik, kita lengkapi terlebih dahulu makna ibadah secara istilah dari sudut pandang yang kedua. Dilihat dari sudut pandang yang kedua, yaitu dari bentuk kegiatannya. Dari bentuk kegiatannya, maka pengertian ibadah secara istilah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang ini sering dikutip oleh para ulama. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Semua bentuk perbuatan dan ucapan lahir maupun batin yang dicintai oleh Allah dan diridainya.
Saya ulang, pengertian ibadah secara istilah dilihat dari sudut pandang bentuk kegiatannya adalah semua ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik lahir maupun batin. Contoh ibadah yang lahir apa Pak? Salat, zikir. Contoh ibadah yang batin seperti tawakal, kemudian menaruh harapan kepada Allah, roja, takut, takwa, dan seterusnya. Baik, coba kita lihat pengertian ibadah secara istilah dari dua sudut pandang ini. Ada sebuah amal yang secara lahiriah dia bentuknya ibadah, tapi ketika amal itu tidak disertai dengan ta'zim kepada Allah, tidak disertai dengan khudu' merendahkan diri di hadapan Allah, maka amal yang zahirnya ibadah ini tidak bernilai ibadah, karena dia tidak memenuhi makna ibadah secara istilah dari sudut pandang yang pertama. Contohnya, ada orang yang haji atau umroh. Kita tahu bahasanya ibadah ini bisa meningkatkan status sosial masyarakat, sehingga kalau ingin mendapatkan pujian di masyarakat dan punya status sosial masyarakat, sebagian orang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Jika dia berangkat haji atau umroh, tapi maksud dan tujuannya adalah untuk mengagungkan dirinya, apakah dia sedang beribadah kepada Allah? Tidak, karena tujuan dasar ibadah di situ tidak ada. Sehingga yang dia lakukan zahirnya ibadah, kegiatannya ibadah, tapi tujuan dasarnya yang ada di dalamnya tidak memenuhi standar, karena dia tidak mengagungkan Allah, namun ujub untuk dirinya. Termasuk juga ketika ada orang yang nyumbang dana untuk kegiatan sosial atau untuk kegiatan keagamaan, tapi tidak disertai dengan pengagungan kepada Allah, lebih kepada ujub untuk dirinya, maka dia tidak disebut ibadah, meskipun secara lahiriah praktek amalnya ibadah. Sebaliknya, ada orang yang berusaha untuk mengagungkan Allah, merendahkan diri kepada Allah, tapi praktek dan tindakan yang dia lakukan itu bukan perbuatan yang dicintai oleh Allah, sehingga dilihat dari maksud dan tujuannya mengandung ibadah, tapi praktek amalnya di situ tidak berisi ibadah. Contohnya, ada orang yang menari mabuk cinta, ya, seperti gayanya sufi yang dipimpin oleh Jalaluddin Rumi, sehingga dia ketika sebelum melaksanakan ibadah minta restu dulu dari gurunya, salim, cium tangan gurunya, terus dia menari berputar-putar di arena tempat dia menari. Ketika dia ditanya, ngapain kamu melakukan seperti ini? Oh, saya ingin mewujudkan cinta saya kepada Allah, ingin mengapresiasikan rasa cinta saya dan rindu saya kepada Allah, mengagungkan Allah, tapi dengan cara seperti ini. Sehingga ada unsur al-khudu wa ta'zim, ada unsur merendahkan diri dan mengagungkan Allah, tapi caranya bukan dengan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ada enggak dalil kalau Allah mencintai tarian? Atau penjelasan bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senang melihat ketika hambanya joget? Kita tidak jumpa. Meskipun ada sebagian orang yang menjadikan joget dan tarian sebagai bentuk ibadah kepada Allah, kita tidak mempersalahkan niatnya. Bisa jadi ada semangat untuk mengagungkan Allah, ada semangat ikhlas, ada semangat ingin merendahkan diri kepada Allah, tapi dengan joget-joget, ya, dia membaca misalnya kalimat-kalimat sholawat, ya. Barangkali di video Bapak Ibu sudah sering nonton yang kayak gitu. Itu ibadah Pak niatnya. Ada yang tepuk-tepuk kepala, ada yang tepuk-tepuk punggung sambil joget-joget, misalnya seperti yang sering dilakukan oleh orang Syiah, atau seperti yang dilakukan oleh sebagian sufi yang ada di Suriah. Niat mereka itu dalam rangka untuk mengagungkan Allah, dalam rangka untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak pernah menjumpai ada ayat maupun hadis yang menjelaskan kalau Allah mencintai joget dan tarian. Ada juga orang yang beribadah dengan cara yang misalnya bertapa. Saya melakukan seperti ini dalam rangka untuk mengagungkan Allah, merendahkan diri kepada Allah.
Misalnya seperti yang dilakukan oleh orang yang sedang yoga. Dia merenungkan dosa-dosanya, dia merenungkan kesalahan-kesalahannya. Pernah enggak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam dalil kalau Allah mencintai gerakan seperti ini? Ya. Ada yang kemudian ketika matahari terbit dia berusaha untuk bertapa, atau ketika matahari terbenam dengan aneka gaya yang berbeda-beda. Islam tidak pernah mensyariatkan seperti ini. Karena itu dari sisi tujuannya barangkali dia ingin mengagungkan diri kepada Allah, tapi dari sisi amalnya bukan termasuk amal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah punya bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai yoga atau Allah meridai yoga. Karena itulah untuk bisa disebut ibadah, dua unsur ini harus ada. Pertama, dari sisi amalannya dia harus amalan yang dicintai dan diridai Allah. Yang kedua, dari sisi tujuannya, di situ harus mengandung unsur al-khudu' wa tadzallul wa ta'zim, merendahkan diri dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Barulah orang bisa disebut sedang melakukan ibadah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat definisi ibadah yang kedua lebih detail lagi. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, ibadah adalah amalan atau ucapan yang lahir maupun yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan definisi ini, maka bentuk ibadah ada 4 macam. Berdasarkan definisi ini, bentuk ibadah ada 4 macam. Yang pertama adalah mengamalkan yang wajib. Yang kedua mengamalkan yang sunnah. Yang ketiga meninggalkan yang haram. Yang keempat meninggalkan yang makruh. Dan tidak ada jenis ibadah dalam bentuk mengamalkan yang mubah. Dipahami insyaallah? Hukum syariat ada berapa? 5. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, haram. Hukum syariat ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dari 5 jenis hukum syariat ini, mana bagian yang dicintai oleh Allah? Hanya ada 4 kemungkinan. Mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, dan meninggalkan yang haram. Terus bagaimana dengan hukum yang mubah? Jawabannya, mubah tidak bisa dijadikan sebagai objek ibadah. Sehingga tidak ada ibadah dalam bentuk mengamalkan yang mubah. Sebagaimana pula tidak ada ibadah dalam bentuk meninggalkan yang mubah. Mafhum insyaallah? Karena itu para ulama mengatakan, wa man ta'abbada bil mubah faqad waqa'a fil bid'ah. Barang siapa yang beribadah dengan perkara mubah, maka dia telah melakukan kegiatan yang tidak pernah disyariatkan dalam agama kita. Karena dalam perkara mubah itu dia tidak dicintai dan tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana Pak ibadah dengan perkara yang mubah? Contohnya, ada orang yang punya perasaan ketika dia memakai peci tertentu atau pakaian tertentu, dia merasa dengan pakaian itu dapat pahala. Sehingga dia merasa kalau sholat nggak bawa sajadah itu rasanya kurang afdol, kayaknya masih ada yang kurang. Akhirnya dia pulang dulu ngambil sajadah. Sehingga sajadah ini dijadikan sebagai tujuan ibadah. Baik, saya pernah menjumpai orang seperti itu ya. Jadi dia sudah sampai di masjid, lali nggawa sajadah Pak. Langsung memerintahkan kepada anaknya, tolong jupuno sajadah. Dia tunggu di luar, nggak mau masuk masjid sampai dia pegang sajadah. Wallahu a'lam latar belakangnya apa. Padahal di masjid sudah ada karpet. Dan insya Allah juga aman karena ketika itu bukan musim corona. Tapi bagi dia nggak mau untuk melakukan sholat kalau nggak pakai sajadah yang sehari-hari dia gunakan. Maka bisa jadi ini termasuk di antara bentuk ibadah dengan perkara mubah. Karena pakai sajadah dan nggak pakai sajadah itu perkara apa? Mubah. Makanya ketika ada orang yang dia
merasa nggak puas dengan kegiatan ibadah disebabkan karena aku nek rasa sarungan kok rasanya aneh, aku nek ranggo ketui ireng rasanya aneh. Mohon untuk diperhatikan, apakah Bapak menjadikan pakaian seperti ini sebagai tujuan ibadah? Kalau itu sebagai tujuan ibadah, tidak boleh. Karena perkara yang mubah itu tidak dicintai dan tidak dibenci oleh Allah. Sedangkan definisi ibadah itu harus ada unsur dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami di sini ya? Karena itulah beribadah dengan perkara mubah dalam Islam tidak ada. Nah, contoh yang paling sering ada di masyarakat kita adalah anggapan nek wong turu itu bisa jadi pahala. Sampai muncul sebuah hadis, naumus shaimi ibadatun, turune wong poso dadi ibadah. Padahal itu bukan hadis. Dan ini termasuk hadis yang palsu. Tidurnya orang yang puasa bisa menjadi ibadah. Padahal tidur, makan, berjalan, bergerak itu hukum asalnya mubah. Dan ibadah dengan perkara yang mubah hukumnya tidak boleh. Karena definisi ibadah tadi hanya ada 4 kemungkinan: mengamalkan yang wajib, yang sunnah, meninggalkan yang makruh, atau yang haram. Perkara mubah tidak bisa dijadikan sebagai objek ibadah. Maka kalau ada orang yang tidur dan dia yakini dengan tidur ini ibadah, ini keliru. Termasuk juga makan. Apa hukum asal makan? Mubah. Sehingga ketika makan, asalnya orang itu tidak melakukan ibadah karena dia melakukan perkara yang sifatnya mubah. Kecuali dalam satu kondisi, ketika yang mubah itu dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah, barulah yang mubah itu bisa bernilai pahala. Sehingga kalau perkara mubahnya saja itu tidak bernilai ibadah, tapi kalau perkara mubah itu dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah, barulah yang mubah itu bernilai pahala. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam sebuah pernyataan yang sangat masyhur, beliau mengatakan, inna nahtasibu ala Allahi fi naumati kama ahtasibu alaihi fi qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah dari tidur yang aku kerjakan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dari tahajud yang aku kerjakan. Sehingga ketika beliau tidur, namun niatnya agar nanti saya bisa tahajud, sehingga ketika tahajud saya enggak ngantuk, saya tak turu, tak tidur dulu, maka insya Allah tidur ini diniatkan dalam rangka untuk mendukung ibadah, bernilai ibadah. Dan itu sangat terasa hadirin ketika orang punya kesibukan dengan beribadah. Akan sangat terasa yang namanya istirahat, yang namanya kegiatan makan, yang namanya kegiatan yang hukum asalnya mubah, sangat terasa menjadi pendukung ibadah jika orang itu banyak kesibukannya dalam masalah ibadah. Contoh ya, jenengan ketika sahur itu semangatnya apa Pak? Agar nanti bisa kuat untuk puasa sampai maghrib. Niat itu betul-betul ada. Niat itu betul-betul ada. Sehingga sangat terasa sekali ketika orang sedang melakukan aktivitas, runtutan aktivitas ibadah, kegiatan yang sifatnya mubah itu betul-betul ada niat untuk mendukung ibadah. Sehingga ketika dia makan sahur punya niat yang kuat untuk ibadah. Ada orang yang aktivitasnya banyak untuk ibadah, seperti para jamaah haji dan umroh. Itu kan kegiatannya setelah ibadah, kalau nggak ibadah istirahat di hotel, belanja. Nah, cuma 3 ini saja ya. Ada nggak yang keempat? Ya cuma 3 ini saja. Kalau kemudian orang itu tidur di hotel pada waktu umroh, diniatkan nanti biar ketika sholat di Masjidil Haram nggak ngantuk, ketika mendengarkan Jumatan tidak ngantuk, lalu dia tidur dulu. Itulah tidur yang tujuannya dalam rangka mendukung ibadah. Insya Allah tidur yang kayak gini ini Pak, inilah tidur yang bernilai pahala. Tapi kalau hanya sebatas rutinitas harian, saya kalau makan sehari 3 kali, sarapan, makan siang, makan malam, hanya rutinitas harian, unsur niat ibadahnya kurang begitu nampak.
Anda kalau kemudian disibukkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, keagamaan, tidur itu terasa sekali. Dia tidur itu tujuannya adalah dalam rangka untuk agar nanti bisa kuat menjalankan ibadah berikutnya. Para jamaah haji atau umroh ketika begitu berangkat dari Madinah, perjalanan 5 jam dari Dzul Khulaifah sampai nanti masuk hotel. Biasanya kan mutawif menyarankan, mohon Bapak Ibu istirahat karena nanti setelah ini kita akan ibadah. Sehingga orang ketika tidur tujuannya betul-betul diniatkan nanti saya akan umroh. Ini tidur yang berpahala. Sehingga bukan sebatas tidurnya, tapi yang dinilai pahalanya adalah ketika perkara mubah itu diniatkan dalam rangka untuk mendukung kegiatan ibadah. Nah, itu berbeda-beda suasananya tergantung semangat seseorang ketika mengerjakan perkara yang mubah. Kerja bisa nggak Pak kayak gitu? Sangat mungkin. Bisa nggak ketika saya berada di aktivitas dunia, tapi saya jadikan itu sebagai niat untuk melaksanakan ibadah? Sangat mungkin. Semuanya mungkin untuk dilakukan. Tapi semuanya bergantung kepada semangat Anda, bagaimana Anda bisa mengarahkan kegiatan itu untuk mendukung kegiatan ibadah. Sebagai contoh, Abdullah bin Mubarak, siapa beliau? Gurunya Imam Bukhari, termasuk Amirul Mukminin fil hadis. Beliau punya sebuah buku judulnya Az-Zuhdu, judulnya Zuhud. Tapi beliau sendiri adalah orang yang sangat kaya raya dan sering berdagang di pasar. Beliau pedagang kain. Sampai satu ketika Sufyan Ats-Tsauri mengkritik Abdullah bin Mubarak, kamu ini memotivasi orang untuk zuhud, tapi kegiatan kamu itu begitu semangat untuk mencari dunia. Kan ini bertolak belakang. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Mohon maaf, tujuan saya melakukan seperti ini karena saya melihat banyak sekali guru-guru TPA, guru-guru ngaji yang gajinya masih di bawah 300.000, 400.000 untuk hidup bersama keluarganya. Mereka nggak cukup. Saya pakai konteks bahasa sekarang ya. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk keluarganya, sementara mereka harus mengajarkan hadis. Dan saya ingin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sehingga beliau dipuji oleh Sufyan Ats-Tsauri. Inilah tujuan yang utama dan tujuan yang mulia ketika seorang pedagang dia mengumpulkan harta bukan dalam rangka untuk kepentingan pribadi, tapi punya niat yang besar mencukupi kebutuhan para guru ngaji, sehingga kalaupun mereka sibuk mengajar Al-Quran, mengajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak perlu memikirkan nafkah keluarganya. Makanya Abdullah bin Mubarak meskipun kaya, beliau termasuk di antara orang yang sangat besar nilai sedekahnya, bahkan sampai tidak bayar zakat karena habis, saldonya habis untuk disedekahkan. Termasuk juga Laits bin Sa'ad yang diceritakan oleh Qutaibah Ad-Dainuri. Beliau dalam waktu setahun yastaghillu, beliau mendapatkan keuntungan itu sampai 12.000 dinar dalam waktu setahun. Kita bagi 12 berarti 1.000 dinar sebulan. 1.000 dinar berapa? 1 dinar berapa? 1 dinar berapa? Belum pernah lihat ya, apalagi ngitung ya. 1 dinar 4/4 gram emas kali 1.000 berarti berapa? 4 kilogram, 4/4 kilogram emas. Kalau diduitkan jadi berapa mas? 4 kilo emas kalau diduitkan jadi berapa? Ya? Jadi berapa? Nimbang aja nggak pernah ya? Nggak sampai kayaknya. 1 kilo emas berapa? 800 juta. Berarti 4 kilo kurang lebih 3,2 M. Anggap saja 3,5. Penghasilan beliau dalam waktu 1 bulan 3,5 M. Setahun kalikan 12. Tapi beliau pernah mengatakan, wa qala ma wajabat alayya zakatun qat. Aku nggak pernah kena kewajiban zakat. Ini ulama duitnya banyak tapi nggak bayar zakat.
cetil, bukan. Beliau bukan orang yang pelit. Terus kenapa kok seperti itu? Karena harta beliau habis sebelum dizakati. Zakat mal itu kan punya rentang berapa? 1 tahun, yang disebut dengan haul. Selama rentang haul beliau banyak sedekah sehingga di akhir haul di bawah nisab. Padahal 1 nisab itu 85 gram emas atau sekarang senilai 65 juta. Itu 1 nisab. Dari angka sekian M di akhir tahun turun di bawah itu. Sehingga mereka ketika berusaha mencari dunia, tujuannya bukan untuk memperkaya dirinya sendiri, tapi dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan bagi umat. Dia kerja niatnya luar biasa. Nah, yang seperti inilah kegiatan dunia yang dia bisa menghasilkan pahala. Karena kegiatan dunia itu diniatkan dalam rangka untuk beribadah, mendukung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin makan Allah, kita akan beralih ke macam-macam ibadah. Secara umum ibadah bisa kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ibadah ammah. Yang pertama ibadah ammah. Apa itu ibadah ammah? Ibadah yang mencakup umum, dilakukan oleh semua makhluk, baik mukmin maupun kafir, baik yang taat maupun ahli maksiat, baik bahkan yang berakal maupun yang tidak berakal. Ibadah ammah ini adalah ibadah dalam arti semuanya tidak ada yang keluar dari takdir, karena semuanya adalah hamba Allah. Allah Ta'ala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ini ada di surat Maryam. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, mereka semuanya akan datang menghadap Allah Ta'ala sebagai hambanya, sebagai abd. Berarti semua makhluk adalah beribadah kepada Allah, dalam arti mereka tunduk dan taat kepada aturan takdir Allah. Karena tidak ada yang dikecualikan dari takdir. Semuanya di bawah kehendak dan takdir Allah Ta'ala. Dan itulah ibadah dalam arti ammah. Maka kenapa awan itu bergerak dari kanan ke kiri atau dari depan ke belakang? Kenapa bulan bergerak seperti itu? Kenapa matahari melakukan revolusi dan rotasi? Semuanya adalah ibadah karena mereka tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah jenis seperti ini tidak ada nilai pahalanya kecuali jika diiringi dengan perasaan ridho. Kecuali jika diiringi dengan perasaan ridho. Sehingga orang kafir apakah keluar dari takdir Allah? Tidak. Orang kafir itu hamba Allah atau bukan, Pak? Hamba Allah atau bukan? Berarti apa bentuk penghambaan mereka kepada Allah kalau mereka disebut hamba Allah? Bentuknya adalah mereka tidak keluar dari takdir Allah. Apakah dapat pahala? Tidak, kecuali jika diiringi dengan ridho. Maksudnya gimana, Pak? Ketika orang mendapatkan takdir yang bentuknya musibah, lalu dia ridho kepada musibah, barulah bernilai pahala. Yang kedua, ibadah khas. Apa itu ibadah khas? Ibadah yang bentuknya menjalankan syariat, perintah dan larangan. Dan itulah ibadah yang bernilai pahala. Ibadah ini diperintahkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Dan ada yang mau mengerjakan dan banyak yang tidak mau mengerjakan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai para manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu makhluk, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Ibadah ini bentuknya apa tadi? Mengamalkan kandungan dari syariat. Dan inilah ibadah yang bernilai pahala. Sehingga untuk jenis ibadah yang kedua ini, jika ada orang yang tidak mau melaksanakannya, maka dia keluar dari Islam dan kekal di neraka, karena dia tidak mau beribadah kepada Allah. Baik,
Nah, hadirin dengan Allah Ta'ala, Allah menetapkan dua hal untuk makhluknya. Yang pertama ketetapan takdir, yang kedua ketetapan syariat. Allah menetapkan dua hal, yang pertama apa? Ketetapan takdir, yang kedua ketetapan syariat. Untuk ketetapan takdir tidak ada makhluk yang keluar, karena itu tidak ada nilai pahalanya, kecuali jika diiringi dengan perasaan ridho terhadap takdir Allah Ta'ala. Untuk ketetapan syariat, ini bernilai pahala bagi siapa yang menjalankannya, dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, manusia ada dua jenis. Dilihat dari hal ini, ada sebagian orang yang dia sibuk menggali ketetapan syariat, sehingga dia pelajari apa saja syariat Allah. Oh, Allah punya aturan A, punya syariat B, punya syariat C. Setelah dia mengetahui itu, diamalkan dan didakwahkan kepada orang lain. Itulah pekerjaan ulama, menggali ketetapan Allah dari sisi syariat. Sebaliknya ada manusia yang menggali ketetapan Allah dari sisi takdir. Dia cari-cari takdir Allah, dia menebak-nebak takdir, sehingga sampai dia mengatakan sesuatu yang belum ditakdirkan. Itu pekerjaan dukun. Cuman anehnya, banyak orang yang lebih sibuk untuk menggali takdir dibandingkan menggali syariat. Kita kalau sedang ada wabah atau ada peristiwa apa, itu kan banyak dikait-kaitkan dengan takdir. Oh, corona ini sebabnya adalah A, sebabnya B, ini karena ini, karena ini. Oh, nanti akan ada seperti ini tanda kiamat kayak gini, tanda kiamat kayak gini. Ini ngomong apa orang ini? Dia bicara masalah takdir tapi nggak punya bukti. Padahal bagian ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah dimulakan Allah, dalam perkara gaib kita itu diajarkan jangan terlalu serius untuk membahasnya. Lain halnya dalam perkara syariat, silahkan perbanyak untuk membahas itu, gali semaksimal mungkin untuk bisa mengenalinya. Tapi anehnya orang lebih asik untuk menikmati menggali perkara gaib dibandingkan menggali perkara syariat. Nek dikon ngaji fikih ra kuat, dijak belajar masalah muamalah gak seneng, ustadz susah. Tapi kalau giliran baca berita tentang kosmo, ramalan, oh, dia bisa menikmati. Urusan takdir itu bukan urusan makhluk, serahkan kepada Allah. Sedangkan yang bagian syariat itu Allah perintahkan, maka perbanyaklah kamu untuk mengenalinya. Karena itulah semakin sempurna pengetahuan terhadap syariat, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sebut orang yang paling takwa kepada Allah siapa? Ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sebaliknya Allah Ta'ala melarang orang yang suka menggali perkara takdir atau bagian-bagian yang dirahasiakan oleh Allah. Makanya kalau ada berita tentang masalah gaib, Allah kasih kita informasi tentang masalah gaib sampai grade 5. Anda mencari grade 6, grade 7, hukumnya makruh, tidak boleh. Misalnya Allah cerita dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi, tapi Allah tidak mendetailkan Ashabul Kahfi itu siapa saja sih namanya, jumlahnya berapa, guanya ada di mana, anjingnya itu namanya siapa, kemudian pada waktu tidur itu mujur ngalor ngidul apa ngetan ngulon. Mengetahui seperti ini ngefek nggak pada takwa manusia? Tidak. Anda nggak tahu lebih baik dibandingkan Anda menggalinya. Makanya kita merasa heran kalau ada orang yang suka menggali tanda-tanda kiamat. Ini kalau bahaya ya. Katanya tawaf ditutup, padahal itu adalah sumber rotasi bumi. Kalau nggak ada orang yang tawaf, nanti bumi tidak berotasi, berarti sudah tanda dekatnya kiamat. Iki ngedabrus. Ini ngomong apa? Ngedabrus. Bapak perlu tahu bahwa dalam kondisi normal sering terjadi Masjidil Haram itu menutup tawaf. Panitia Masjidil Haram atau takmir Masjidil Haram menutup tawaf. Coba pas lagi sholat wajib jenengan tawaf, nanti ditangkap. Berarti dalam sehari itu ada 5 waktu di mana orang nggak boleh tawaf. Ada 5 waktu di mana orang nggak boleh tawaf.
Jumatan tuh boleh tawaf nggak? Waktu Jumatan khotib sudah naik mimbar, ada nggak yang boleh tawaf? Saya belum pernah lihat kalau pas Jumatan. Kalau sholat 5 waktu tidak boleh. Begitu azan, maka askar sudah persiapan untuk kemudian menggiring. Yang ibu-ibu disuruh menepi, yang bapak-bapak disuruh berhenti, tapi masih boleh sholat di dekat Ka'bah. Yang ibu-ibu nggak boleh karena dia harus dibawa ke belakang. Begitu sholat dimulai, nggak ada satupun orang yang tawaf. Nekat tawaf, tangkap dia. Berarti dalam sehari ada 5 waktu di mana tidak terjadi tawaf di Masjidil Haram. Itu kalau yang ngimami agak panjang, sholat subuh berapa jam tidak ada tawaf ketika itu. Anggap misalnya setengah jam. Apakah bumi berhenti rotasi? Sehingga kalau ada anggapan, wah ini ditutup nanti, padahal ini adalah sumber rotasi bumi, karena dia mengikuti prinsip seperti medan magnet Tesla. Wah, gini kan? Jadi kalau orang bertawaf itu kan berputar kiri di mana? Kiri di dekat Ka'bah, yang kanan di bagian sebelahnya, sehingga dia berputarnya ke kiri. Kenapa kok berputar ke kiri ya? Seperti medan magnet, agar magnet itu naik ke atas menuju Allah. Ini dobos tapi campur ibadah. Dalam masalah seperti ini Anda tidak perlu untuk menggali lebih dalam. Dulu ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, roh itu kayak gimana sih? Saya kok kepo dengan roh. Kepo masalah seperti ini dilarang oleh Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Kamu nggak usah kepo dengan roh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan orang tidak dikasih ilmu tentang roh kecuali sedikit. Apa pengetahuan kita tentang roh? Oh, saya tahu roh itu ditiupkan oleh malaikat ketika saya masih berada di kandungan ibu di usia sekian bulan. Oh, roh itu bisa dicabut. Roh itu bisa merasakan nikmat, ketika tidur dicabut sementara. Hanya pengetahuan yang sepenggal-sepenggal sedikit tentang roh. Sisanya Allah rahasiakan. Maka kepo dalam perkara gaib itu makruh. Sehingga untuk masalah takdir kita jaga diri, jangan terlalu kepo. Yang lebih penting untuk kita buat kepo adalah masalah syariat. Pak Ustadz, kalau ada praktek transaksi kayak gini tuh hukumnya gimana? Anda kepo di situ silahkan. Anda kepo masalah aturan silahkan. Yang itu ditekankan agar kita banyak belajar syariat, bukan banyak belajar takdir. Tapi anehnya manusia kalau diajak belajar syariat mental tidak mau, tapi kalau masalah takdir kepo. Sehingga konsumen klenik dan ramalan itu kan banyak ya, rata-rata orang awam. Dan dia kalau sudah bicara masalah ramalan, apalagi kalau udah masalah politik, belum terjadi wis disi, besok akan ada kayak gini, ada kayak gini. Oh masya Allah, itu bicara 1 jam tanpa dalil. Gimana ada dalilnya masalah takdir ya? Tapi giliran dia diajak ngaji, 10 menit ngantuk, nggak kuat. Karena orang itu memang kalau diajak membahas masalah syariat dia terasa berat, tapi kalau diajak membahas masalah takdir dia semangat. Bisa jadi itu bagian dari godaan setan. Dia disibukkan dengan membahas sesuatu yang tidak layak untuk dia bahas, tapi bagian yang diperintahkan untuk dia bahas malah dia tinggalkan. Tayyib. Kemudian yang ketiga adalah ibadah khawasul khas. Ibadah khususnya khusus. Itulah ibadahnya para nabi. Mereka mendapatkan porsi khusus sebagai hamba Allah karena mereka adalah orang yang melakukan ibadah khawasul khas. Karena itu pujian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi yang paling tinggi adalah pujian ketika mereka disebut sebagai hamba Allah. Makanya Bapak Ibu bisa perhatikan, ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau isinya kritikan atau isinya saran, Allah sebut beliau dengan gelarnya Nabi.
Tapi kalau ayat itu berbicara tentang kenikmatan, Allah sebut beliau dengan hamba. Contohnya, nikmat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah Al-Qur'an. Ketika Allah sebut nabinya mendapatkan nikmat berupa wahyu Quran, Allah mengatakan bagaimana? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba. Segala puji bagi Zat yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Allah tidak mengatakan kepada nabinya, tapi Allah katakan kepada hambanya. Ketika Allah bercerita nikmat Isra Mi'raj, sehingga beliau mampu menjangkau wilayah yang Jibril nggak bisa jangkau, sehingga posisi beliau ketika itu lebih tinggi dibandingkan Jibril. Wahai Muhammad, saya hanya diizinkan sampai di sini. Silahkan kau menghadap sendiri kepada Allah. Naik sendiri Nabi SAW. Padahal dari mulai Mekah, dari mulai Masjidil Aqsa, naik terus dari langit ke langit berikutnya selalu didampingi Jibril. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, ini batas kami, kamu sekarang naik sendiri. Sehingga posisi Nabi SAW ketika itu lebih tinggi dibandingkan Jibril. Ini nikmat yang luar biasa. Apa sebutan Allah ketika Allah bercerita tentang nikmat ini? Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Zat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam. Allah sebut dengan kalimat apa? Hamba. Sehingga dalam konteks ketika Allah memuji atau menyebutkan nikmat kepada nabinya, Allah sebut beliau dengan hamba. Sebaliknya, ketika Allah menegur nabinya, Allah sebut beliau dengan nabi. Contoh ya, ketika Nabi SAW sedang punya masalah dengan para istrinya, sampai beliau bertekad untuk apa? Saya tidak akan minum madu, karena dikritik sama Aisyah dan Hafsah. Jadi ceritanya sudah ada yang tahu ya? Ada yang tahu ceritanya? Oh belum? Masya Allah. Berarti teori poligami belum pernah dapat. Biasanya ini yang dibahas di fikih poligami ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan setiap sore hari, maka beliau berkeliling dari satu istri ke istri berikutnya sampai akhirnya beliau berhenti di istri yang mendapatkan jatah di malam itu. Sehingga istri beliau yang jumlahnya 9 setiap hari terkunjungi. Duwe bojo songo kopen kabeh, Pak. Beda dengan kita ya, bojo siji ra kopen. Beliau datangi setelah sholat asar, istri pertama, istri kedua, dan begitu seterusnya sampai istri terakhir adalah istri yang mendapatkan jatah di malam itu. Ketika beliau mengunjungi Zainab, itu paling lama, sehingga ditunggu oleh giliran istri-istri berikutnya, kok gak metu-metu. Padahal rumah Nabi SAW itu kan berada di sekitaran Masjid Nabawi. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah lihat gambar maket posisi rumah Nabi SAW di masa silam ya. Rumah Aisyah di depan kiri, kemudian di sebelahnya ada rumah Ali, di sebelahnya lagi ada rumah istri-istri beliau yang lain. Ketika Nabi SAW mampir di rumahnya Zainab, itu lama nggak keluar-keluar. Ternyata oleh Zainab disuguhi madu. Akhirnya setelah ketahuan, Aisyah sekongkol dengan Hafsah. Bahasanya apa ini? Kerjasama dengan Hafsah. Engkau nek Nabi SAW masuk rumah, kita bilang saja kayaknya kok bau madu. Merasa nggak nyaman dengan situasi seperti ini. Ini Nabi loh Pak. Jangankan orang biasa ya, ini Nabi. Merasa nggak nyaman sering dikritik seperti itu, sampai akhirnya beliau mengatakan wallahi, pakai sumpah, demi Allah saya nggak bakalan minum madu. Dalam rangka untuk mengambil hati sang istri. Dikritik oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu?
dalam rangka untuk mengambil hati istrimu. Nah, ini Nabi, Pak. Apalagi kalau kita, Pak, ya. Bojone ngomel terus. Nanti pasti lambat laun akan nurut jadinya. Sehingga terpengaruh hanya dengan omelan sang istri. Wanita tidak punya kuasa fisik untuk kemudian menyakiti suami, tapi mulut bisa mengendalikan hati suami. Sampai Nabi SAW bersumpah tidak mau minum madu, itu gara-gara ketika sering dikritik oleh Aisyah dan Hafsah. Dikritik oleh Allah, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Sehingga dalam konteks kritikan Rasulullah SAW disebut dengan gelar Nabi. Itu menunjukkan bahasanya tingkatan ubudiyah lebih tinggi dibandingkan tingkatan nubuwah. Tingkatan penghambaan beliau lebih tinggi dibandingkan tingkatan beliau sebagai Nabi. Dan penjelasan ulama kenapa tingkatan ubudiyah itu lebih tinggi dibandingkan tingkatan Nabi, karena penghambaan itu hasil perjuangan hamba, hasil perjuangan manusia. Sedangkan kenabian itu murni hibah dari Allah. Dan hadiah karena hasil perjuangan itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan hadiah yang murni hibah. Jenengan nggak punya prestasi, Pak sini Pak tak kasih hadiah, bangga nggak? Bangga tidak? Bangga. Tapi kalau jenengan punya prestasi, tak kasih hadiah mau? Mau. Jawab dulu pertanyaannya. Lalu sang ustadz menyampaikan pertanyaan, Anda bisa jawab. Ketika Anda menerima, itu lebih bangga lagi. Sehingga ibadah itu hasil perjuangan seorang hamba. Dan perjuangan penghambaan beliau sempurna. Sedangkan Nabi itu murni pemberian dari Allah. Makanya nubuah itu hibah. Sehingga orang kalau tidak dikasih oleh Allah jadi Nabi, nggak bakalan jadi Nabi, meskipun dia ibadahnya luar biasa. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Yahudi dan ahli kitab secara umum, mereka itu sudah memahami kalau besok akan ada Nabi terakhir. Apa yang terjadi? Banyak pendeta merencanakan punya cita-cita jadi Nabi. Banyak di antara pendeta Yahudi dan Nasrani yang bercita-cita jadi Nabi. Sehingga di antara mereka ada yang ibadah di kuil nggak pernah keluar sama sekali. Ada di antara mereka yang menghabiskan hari-harinya puasa, malamnya sholat, maksimal untuk ibadah. Tapi karena kenabian itu murni hibah dari Allah, sehingga sekalipun orang itu sudah berusaha maksimal ibadah, kalau nggak dikasih jadi Nabi, nggak bakalan jadi Nabi. Makanya bagian ini tidak bisa dijadikan sebagai permintaan dalam doa, sehingga hukumnya haram. Misalnya orang berdoa seperti, ya Allah jadikanlah aku sebagai Nabi, haram. Ini termasuk al-i'tida fid du'a, berlebihan dalam doa. Karena kenabian itu murni hibah dari Allah, bukan atas perjuangan manusia. Sehingga Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi apakah karena perjuangan beliau? Tidak, murni hibah dari Allah. Dan beliau sebagai hamba yang dipuji oleh Allah karena perjuangan beliau sebagai manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah Ta'ala secara maksimal. Itulah yang dimaksud dengan ibadah khawasul khas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebut para nabinya dengan hambanya, karena mereka adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya begini, ada seorang ustadz atau seorang guru di sekolah, muridnya jumlahnya 30. Saya membawa sebuah hadiah, buku yang sangat bagus. Buku ini akan saya hadiahkan kepada murid saya. Loh, semua ini kan murid guru. Kalau dia manggil, buku ini saya hadiahkan kepada Budi, inilah murid saya. Seolah-olah yang lain bukan muridnya, padahal semuanya adalah muridnya. Berarti di sini murid khusus yang khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi adalah sebagai inilah hambaku. Berarti ini adalah hamba khawasul khas. Seolah-olah yang lain bukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham di sini ya? Baik.
Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, derajat ubudiyah ini derajat kedekatan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu Allah Ta'ala jadikan derajat ini sebagai pujian bagi nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, syarat agar ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala sudah sangat umum dan sering kita dengar. Ada 3 syarat agar ibadah diterima oleh Allah. Pertama, pelakunya harus orang mukmin. Orang kafir meskipun ikhlas, ibadahnya nggak bakalan diterima. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka ditolak oleh Allah selain karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 54. Sehingga syarat agar amal bisa diterima yang pertama adalah pelakunya harus mukmin. Coba kita perhatikan surat ini, At-Taubah ayat 54. Allah mengatakan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka tidak diterima. Nafkah itu ibadah apa, Pak? Ibadah sosial, mengeluarkan harta untuk kepentingan sosial. Sehingga orang kafir bisa nggak melakukannya? Bisa. Ibadah sosial seperti ini meskipun sudah mengeluarkan harta, kalau pelakunya adalah kafir, nggak diterima oleh Allah. Maka berikan jawaban ini jika ada orang yang bertanya, kenapa sih Allah kok tidak menerima kalau ada orang kafir yang nyantuni anak yatim, atau dia turut serta bangun masjid, atau ikut kegiatan kurban? Karena Allah Ta'ala tidak menerima amal ibadah dari orang kafir. Dalilnya surat At-Taubah ayat 54. Bagaimana kalau orangnya nggak percaya dalil? Nah, ini susah, berarti harus pakai jawaban logika. Pak Zakir Naik sering menyampaikan itu ya, Dr. Zakir Naik. Sehingga beliau sampaikan seperti orang yang dia mengerjakan tugas tapi belum terdaftar. Tugasnya diterima? Tidak. Kenapa? Dia belum terdaftar. Maka kalau orang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, meskipun dia sholat, meskipun dia sedekah, bahkan bangun masjid, percuma saja karena amal Anda belum terdaftar. Sehingga daftar dulu dengan cara masuk Islam, barulah kegiatan ketaatan kamu dinilai sebagai kredit tambahan. Yang kedua, ibadah harus ikhlas. Insya Allah kita paham ini semua. Karena Allah Ta'ala tidak akan menerima ibadah yang tidak ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Yang ketiga, harus sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih Pak harus sesuai dengan petunjuk beliau? Sederhananya seperti ini. Kalau bapak-bapak ditanya, apa tujuan melakukan ibadah? Apa tujuan bapak beribadah? Nggak punya tujuan? Hah? Punya. Tujuannya apa, Mas? Mendapatkan ridha Allah. Sebelahnya apa tujuan ibadah? Mendapatkan pahala. Pahala buat apa, Pak? Biar masuk surga. Baik. Intinya kita beribadah kepada Allah agar kita bisa berbahagia di akhirat. Betul kayak gitu? Betul ya? Baik. Di antara jamaah Bapak Ibu yang tahu akhirat angkat tangan. Ada yang tahu akhirat? Enggak ada yang tahu ya? Enggak ada yang tahu. Baik, kita buta akhirat. Dan kita juga buta bagaimana cara berbahagia di akhirat. Ada yang tahu bagaimana cara menempuh kebahagiaan di akhirat? Kita nggak ada yang tahu. Berarti satu-satunya cara agar kita bisa berbahagia di akhirat adalah ikuti manusia yang paham akhirat. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena tujuan ibadah itu untuk kebahagiaan di akhirat, bukan untuk nyari dunia. Mas, kamu kalau pengen sugih, ngelakoni sholat tahajud 10 rakaat. Nah, berarti tujuan tahajud jenengan apa? Ya biar sugih. Sugih ini nyambut gawe dudu tahajud. Betul, Anda bisa berdoa ketika tahajud, tapi jangan jadikan tahajud sebagai sarana untuk nyari donyo. Jenengan nyambut gawe berapa jam? 8 jam di kantor. Dah 8 jam nyari dunia. Salatmu berapa jam? Yo, salat wajib 15 menit kali 5. Anggaplah 1,5 jam. Ibadahmu 1,5 jam. Kerjamu 8 jam. Kok ibadah sunnah dipakai untuk nyari dunia? Mbok kiri banget ning akhirat. Porsi untuk nyari akhirat sudah sedikit, ibadah sunnah yang seharusnya untuk akhirat dipakai untuk nyari dunia. Lo akhiratmu dikasih jatah berapa? Makanya berlebihan kalau orang menjadikan amal-amalnya hanya untuk nyari dunia. Kamu kalau membaca sholawat ini, maka nanti hajatmu terkabulkan. Nanti kamu cepat sukses, karirmu naik. Ini maca sholawat tujuannya golek donya. Itu bukan tujuan yang mulia. Bukan tujuan yang mulia. Dan yang namanya dunia Allah sudah tetapkan, bisa jadi dia berhasil, bisa jadi dia gagal. Terus apa tujuan ibadah yang sejatinya? Tujuannya adalah untuk mencari akhirat. Karena kita buta akhirat dan kita juga buta bagaimana cara berbahagia di akhirat. Maka satu-satunya cara agar kita bisa sukses di akhirat adalah ikuti orang yang paham akhirat. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa ke dalam urusan ibadah kita tidak usah berkreasi. Ikuti saja yang sudah dicontohkan oleh orang yang paham akhirat. Dipahami ini ya? Ini kan cara berlogika sederhana, Pak. Cara berlogika sederhana. Ikuti orang yang paham akhirat, karena Allah mengutus Nabi itu tujuannya untuk menjelaskan akhirat dan bagaimana cara berbahagia di akhirat. Kalau manusia boleh berkreasi dalam masalah ibadah, berarti dia nggak butuh Nabi. Sehingga misalnya, wahai manusia, silahkan lakukan ibadah sesuai yang kamu inginkan. Allah nggak butuh mengutus Nabi, karena manusia bisa berkreasi. Tapi karena manusia butuh bimbingan bagaimana caranya berbahagia di akhirat, Allah utus seorang Nabi yang dia menjelaskan bagaimana sih akhirat dan bagaimana cara berbahagia di akhirat. Makanya ada syarat ibadah itu harus mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling sempurna amalnya. Dan standar kesempurnaan amal, kata Fudail bin Iyad, ahsanu amala maknanya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Siapa yang paling ikhlas dan paling benar sesuai dengan panduan. Sehingga dalam masalah seperti ini ikuti saja panduan yang ada. Baik. Selanjutnya hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbicara tentang masalah mengatur kondisi hati ketika beribadah kepada Allah. Sederhananya seperti ini. Bapak Ibu ketika bekerja tawakal enggak? Jenengan keluar rumah, nyambut gawe, nyari pekerjaan, tawakal atau tidak? Tawakal. Kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah ketika mencari dunia. Betul? Baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya, lau tawakkaltum haqqat tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut thayru yaghdu himasan wa taruhu bitanan. Kalau kalian betul-betul tawakal ketika mencari dunia, maka kalian akan dikasih rizki sebagaimana burung yang dia berangkat dalam kondisi tembolok kosong, dia pulang temboloknya penuh dengan makanan. Sehingga kita ketika mencari dunia itu tawakal. Anda misalnya ya,
usaha eksportir, ngirim barang, setelah dikirim tawakal ala Allah. Sampai, alhamdulillah. Kalau nggak sampai memang beresiko, nanti saya harus ganti uang pembayaran yang sudah ditransfer oleh customer misalnya. Atau Anda misalnya menjual sesuatu, Anda tawakal, nggak payu insya Allah badi, nek rugi ya sudah, ini resiko yang harus saya tanggung. Namanya usaha naik turun, sehingga semua orang butuh tawakal. Baik, itu mencari dunia. Orang mencari dunia, dia tawakal. Padahal dunia itu bisa nggak diprediksi. Dunia bisa nggak diprediksi. Keuntungan bisa nggak diprediksi. Bisa. Ada peluang untung, resiko rugi manusia bisa memprediksi. Saya kulak sekian dari Jakarta, saya jual sekian di Surabaya, biaya transport sekian, berarti kurang lebih saya untung sekian. Orang bisa memprediksi. Itu kita diajari tawakal. Akhirat itu kita lebih buta, nggak tahu sama sekali. Berarti kita lebih butuh tawakal ketika mencari akhirat daripada mencari dunia. Paham seperti itu? Baik. Makanya sebagaimana Anda ketika mencari dunia tawakal kepada Allah, mencari akhirat juga tawakal kepada Allah. Dan jarang di antara manusia yang ketika beribadah kepada Allah diiringi dengan perasaan tawakal. Nah, tawakal seperti inilah yang diajarkan oleh Allah di surat Al-Fatihah. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Kenapa Allah gandingkan ibadah dengan minta pertolongan? Allah tidak mengatakan hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu aku sujud, hanya kepadamu aku ibadah dan hanya kepadamu aku sholat. Allah tidak berfirman demikian. Namun yang Allah firmankan adalah hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Ibnu Qayyim mengatakan karena hamba tidak akan bisa beribadah kepada Allah jika dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba butuh untuk tawakal agar dia berhasil untuk mendapatkan pahala dari Allah atas ibadah yang dia kerjakan. Karena itu Ibnu Qayyim mengatakan wa min manazilil ikhbat wa min manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Termasuk di antara kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau punya buku judulnya Madarijus Salikin, tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in surat Al-Fatihah ayat berapa? Ayat 4 atau 5? Lali Fatihah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 4 atau 5? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima jika bismillah masuk ayat pertama. Ayat yang keempat jika alhamdulillah ayat yang pertama. Sudah? Beliau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima di surat Al-Fatihah ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim jadi buku 3 jilid. Judulnya Madarijus Salikin. Sudah diterjemahkan. Menjelaskan tentang kedudukan manusia ketika mereka beribadah kepada Allah dilihat dari 2 ayat atau 1 ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satu di antara yang boleh sebutkan. Di antara kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah manzilatul ikhbat. Kedudukan al-ikhbat ketika beribadah. Apa itu al-ikhbat ketika ibadah? Al-ikhbat artinya adalah tawadhu wal khudu', merendahkan hati di hadapan Allah ketika ibadah. Dan bentuk merendahkan hati itu pertama, dia merasa saya tidak akan mampu untuk melakukannya kalau tidak ditolong oleh Allah.
Yang kedua, bahwasanya ibadah yang dia kerjakan itu bukan karena jasa dan kehebatan dirinya, tapi murni karena pertolongan dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan al-ikhbat ketika beribadah. Berarti ada dua unsur yang perlu dihadirkan. Dia merasa saya nggak bakalan mungkin bisa menjalankan ibadah ini kalau ditolong oleh Allah. Yang kedua, dia merasa bahwa ibadah yang telah saya kerjakan itu murni karena anugerah dari Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan saya. Pengaruh dari perasaan yang pertama, maka muncul tawakal kepada Allah. Sehingga ketika dia menjalankan ibadah disertai dengan ta'allaqul qalbi, Allah Ta'ala yang akan menolongku. Kalau Allah nggak menolongku, saya nggak bakalan berhasil. Betul-betul disertai dengan rasa tawakal. Pengaruh dari kondisi yang kedua, dia nggak bakalan ujub ketika ibadah. Meskipun dia telah menyelesaikan haji, umroh dengan maksimal, nggak bakalan muncul dalam dirinya, kamu hebat ya, Masya Allah, pulang nanti sudah ganti nama ya. Yang sebelumnya misalnya Paijo, sekarang jadi Haji Muhammad Paijo, ada tambahan Muhammad karena sudah haji. Sehingga dia tidak mengunggulkan dirinya, tidak merasa ujub dengan ibadah yang dia kerjakan, karena dia tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya hanyalah seorang hamba. Saya bisa seperti ini murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan manzilatul ikhbat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran banyak memuji hambanya yang dia melakukan ikhbat ketika ibadah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh dan mereka ikhbat di hadapan Allah ketika ibadah, itulah orang yang akan masuk surga dan dialah orang-orang yang kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di ayat yang lain, wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang ikhbat, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang ketika mengingat Allah hatinya tergerak, bersabar ketika dapat ujian, dan dia menegakkan salat dan menunaikan zakat terhadap apa yang telah aku berikan, rizki yang aku berikan kepada mereka. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, ikhbat ini salah satu di antara fungsi mengatur hati ketika beribadah agar seseorang sukses dalam mendapatkan pahala. Tadi sholat subuh nggak mas? Sholat, yakin diterima? Tadi sholat subuh, yakin sah? Yakin sah? Kayaknya ngaku. Sah atau tidak sholatnya? Kalau sah kita yakin. Karena kalau nggak yakin, barangkali tadi ada ngentut sedikit tapi nggak ngaku ya, atau melakukan pembatal tapi nggak ngaku. Masalah sah kita bisa menilai, kan ini lahiriah. Tapi apakah yakin diterima? Wallahu a'lam. Nggak ada orang yang tahu. Sehingga ketika orang melaksanakan ibadah, sholat, sudah bersuci, sudah wudu atau mandi, pakaiannya suci, nggak ada najis, menghadap kiblatnya udah bener, waktunya pas, ya, tidak kecepatan dan tidak keluar waktu, apalagi dikerjakan secara berjamaah, rukun dan syaratnya terpenuhi, insya Allah sah. Diterima nggak Pak? Wallahu a'lam. Sehingga kita tidak tahu apakah ini dapat pahala atau tidak, maka kita tawakal kepada Allah, semoga dikasih pahala. Sehingga ketika kita sudah berhasil menjalankan dengan sah, kita masih punya satu tantangan lagi. Apakah ibadah Bapak dikasih pahala atau tidak? Di saat itulah kita sangat butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim mengatakan,
wal ikhbatu min awwali maqamati tuma'ninah kas-sakinati wal yaqin was-siqqati billahi wa nahwiha. Ikhbat adalah kedudukan pertama agar orang bisa tenang, seperti keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dan rasa percaya kepada Allah Ta'ala. Fal ikhbatu muqaddimatuha wa mabda'uha, sehingga ikhbat adalah pondasi pertama, latar belakang pertama agar orang bisa sukses beribadah. Dia merasa saya tidak akan mampu untuk mendapatkan pahala dan saya tidak mungkin mampu untuk bisa melakukan ibadah yang diterima kalau bukan karena petunjuk dari Allah, bukan karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Idz lamma kana al-ikhbatu awwala maqamin yatakhallasu fihi as-saliku min at-taraddud. Ketika ikhbat adalah kedudukan pertama agar seorang yang menempuh jalan menuju Allah, dia tidak ragu ketika menjalankan kegiatan ibadah. Alladzi huwa nau'u ghaflatin wa i'rad. Yang ragu itu merupakan salah satu di antara bentuk yang membuat orang itu lalai dan enggak fokus ketika menjalankan ibadah. Misalnya begini ya, Mas, saya kasih tugas, kalau berhasil tak kasih uang 1 miliar. Seneng gak jenengan? Seneng ya? Tapi bapak ragu, betul gak kalau ini saya kerjakan saya dikasih uang 1 miliar? Akhirnya bapak minta penjamin. Siapa penjaminnya? Didatangkanlah bank sebagai penerbit bank garansi. Ini nanti akan jamin, bank garansi. Sehingga Anda ketika mengerjakan itu tawakalnya kepada bank garansi. Begitu ya. Kenapa Anda mau melakukan tugas itu sebelum dibayar? Karena Anda yakin nanti akan ada balasan yang sudah dijamin oleh pihak bank. Kalau Anda dikasih tugas, Anda seorang vendor, saya kasih tender, nilainya besar, tolong buat jembatan, tapi pakai duitmu dulu, nanti kalau sudah selesai tinggal ajukan invoice, saya ganti plus keuntungan 50%. Sehingga kalau modal bapak 1 triliun ya nanti jadi 1,5 triliun. Tapi bapak ragu apakah saya bisa dipercaya atau tidak. Kira-kira mau ngerjakan nggak? Mau ngerjain nggak? Mungkin kita nggak mau, saya ragu. Gimana nanti saya keluar modal, begitu jadi kamu lari, saya nggak dapat apa-apa. Akhirnya antar sama manusia didatangkan penjamin, didatangkanlah bank garansi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, dikasih janji, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kalau diiringi dengan manzilatul ikhbat, diiringi dengan posisi ikhbat, mengatur batin, saya tawakal kepada Allah, dan saya yakin Allah Ta'ala nggak bakalan mengingkari janjinya, dan saya tawakal agar saya bisa melakukan yang sempurna sehingga bisa mendapatkan janji itu, maka orang akan semakin serius ketika mengerjakannya. Tapi kalau dia masih ragu-ragu, jangan-jangan nanti gagal ya, sudahlah, yang penting kewajiban terlaksana. Akhirnya niat utama ibadah hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tidak lebih dari sebatas menggugurkan kewajiban. Harapan dia untuk mendapatkan pahala besar karena tingkat yakinnya nggak tinggi, lemah di situ Pak, sehingga nggak serius. Mas, yang penting sah toh Mas, beres. Maka ibadahnya, khusyuknya nggak maksimal, fokusnya nggak maksimal. Sebabnya apa? Dia tidak punya harapan besar untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Karena nampaknya banyak jamaah yang sudah kelelahan ya. Udah mulai ngantuk Pak? Cukup? Baik. Ini yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Barangkali ada bagian yang ingin ditambahkan, kita sediakan waktu kurang lebih 15 menit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.